Ternyata di situ beneran orang bang, banyak orang beraktivitas. Cuma depannya itu kan wajah manusia gitu. Ini sisi belakangnya bang, Sebenarnya kan. itu kayak gitu, pocong. Ah. Dia sendirian, mukanya agak pucat, terus tangannya panjang gini. Dia melotot ke arah saya. Kenapa gue bilang menghindari? Karena kejadiannya nggak sekali. Gue kan beberapa kali lah lewat. Ya terbilang sering sih ya. Mungkin sering karena gue naik gunung kan dari udah tahu beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau maghrib gue lewat tuh pas banget selalu ngeliat kayak model terowongan gelap gitu. Kayak terowongan, cuman terbentuknya dari badan-badan manusia sama kuntilanak gitu pada ngebentuk terowongan tapi gelap gitu sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Samawe Adventure. Sebelum mulai cerita-cerita sama narsum kali ini, gue pengen ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel Samawe Adventure sejauh ini. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan jangan lupa share-share video dari Samawe Adventure jika kalian berkenan. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channelnya. Klik link subscribe-nya di kiri bawah videonya ada. Buat teman-teman yang pengen ikut berdonasi atau pengen berkontribusi dalam ekspedisi 30 Gunung 30 Juz Samawe Adventure, boleh banget. Caranya gimana bang? Caranya tinggal beli kaos saja. Beli kaos ekspedisi 30 Gunung 30 Juz di Shopee tentunya, di marketplace-nya Shopee. Nanti link belanjanya gue taruh di deskripsi. Dengan belanja kaos ekspedisi 30 Summit, kalian sudah ikut berkontribusi untuk bisa membantu teman-teman kita yang di pedalaman. Oke, sekarang posisi gue di Jakarta Barat, Jakarta Selatan ya? Jakarta Barat bang. Jakarta Barat ya, Kedoya ya? Kebun Jeruk. Kebun Jeruk. Oke. Dengan Bang Faisal. Bang, lu mau kenalin diri atau? Boleh. Boleh, monggo. So. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Faisal, asli dari Tegal. Asli Tegal, was. Kayaknya dekat sama itu ya, Slamet. Dekat bang, Dekat lumayan, setengah jaman lah. Daerah Yomani situ ya? Dekat-dekat cuman. Oke, Mas Faisal, gue panggilnya Mas aja ya, Iya, karena tahu, lu Bang. orang Jawa gitu. Mas, lu mau nyeritain tentang gunung apa? Kali ini mau nyeritain tentang pendakian waktu di Gunung Gede lewat jalur Putri. Gede Jalur Putri, tahun berapa? Itu tahunnya 2020. Belum lama lah ya, 2 tahun yang lalu lah ya. Lumayan bang. Monggo Mas, lu boleh ceritain detail dari awal gimana naiknya sampai itu. Jadi waktu itu bang, kebenaran pendakian ini tuh pendakian pertama saya. Oke. Jadi ini pun bisa dibilang pendakian yang apa ya, tanpa planning jauh-jauh hari lah. Dadakan. Lumayan dadakan. Kalau pendakiannya sendiri kan di hari Sabtu. Cuma waktu itu pas hari malam Selasanya, itu kan pendakian 4 orang bang. Saya, Mas Ipan, Mas Husni, sama Wahyu. Waktu malam Selasa itu kumpul kan di sini, di teman Dekat rumah sini ya. Terus lagi ngobrol-ngobrol, ini si Mas Repan ini masuk ke obrolan pendakian. Kebeneran kalau keinginan itu udah lama pengen naik gunung. Cuma nggak ada teman. Terus ya banyak kendala lah, jadwal kerja. Terus kebeneran yaudah ya mas, ayo naik gitu kan. Terus kebeneran waktu itu Sabtunya itu tanggal merah, jadi Mas Repan langsung nyetuk, yaudah ayo minggu ini gimana gitu kan. Terus lah emang di sini ada mas gitu kan, karena waktu itu belum tahu tuh di Bogor ada gunung yang bisa didaki. Terus kata dia ada ini Gunung Gede sama Pangrango kata dia. Terserah mau lewat Putri apa lewat Cibodas gitu kan. Terus saya nanya itu emang bedanya apaan gitu kan. Kalau kata Mas Repan, kalau di Gede itu jalannya agak nanjak, cuma lebih cepat. Kalau Putri iya. Kalau yang Cibodas itu lebih landai, cuma treknya lebih panjang. Terus yaudah mas, ntar pikir-pikir dulu, soalnya kan alat-alat juga belum punya. Terus yaudah coba pikir-pikir aja dulu, ntar malam Jumat ya keputusannya gimana gitu kan.
Terus waktu itu udah dipikir-pikir, malam Jumat saya ngabarin ke Mas Repan tuh, Mas ayo nggak apa-apa deh naik gitu kan. Terus jadinya berapa orang, kata Mas Repan, itu Mas Husni ya ajak aja gitu kan. Sama aslinya itu satunya yang di Serengseng, teman satunya lagi, bukan sama si Wahyu ini. Nah pas malam Sabtunya mau berangkat, ini teman yang satunya yang di Serengseng itu sakit bang, nggak bisa ikut. Sedangkan waktu itu udah daftar 4 orang kan. Terus si Wahyu itu kan lagi di kos di mes dia kan. Terus langsung diajak tuh sama Mas Husni, mendadak kan. Mau dia. Akhirnya fix berempat berangkat. Berempat berangkat malam Sabtu dari sini. Nyampe base camp sekitar jam 1 kalau nggak salah. Istirahat dulu di sono. Terus paginya jam 7:30 lah kita trek. Dari bawah sampai pos 1 itu istirahat masih aman, Normal lah ya. normal. Pos 2 kita lewatin karena waktu itu target istirahat di pos 3. Iya karena dekat juga pos 1 pos 2 kan dekat. Terus pas sampai pos 3 kebenaran sekitar jam 12-an lah. Terus kita putuskan buat istirahat di situ, masak-masak, makan siang gitu. Pas itu juga cuaca masih cerah bang, belum hujan gitu, belum mendung. Pas sampai pos 3 habis masak-masak, makan, biasalah ngobrol-ngobrol lah. Sebat-sebat. Nanti dulu gitu kan. Terus waktu itu si Mas Husni nih pengen kencing. Mau kencing dulu kata dia kan. Terus kebenaran saya juga pengen kencing. Mas ikut mas. Pas kencing itu jaraknya 5 meteran kayaknya. Di Dari tempat nongkrong? Enggak, dari Mas Husni kencing sama saya. Oke. Terus waktu kencing tiba-tiba Mas Husni gini, saya lihat itu apaan gitu kan. Nah, saya lihat bang, saya lihat anak kecil posisi jongkok lah, itu tangannya panjang gini, pokoknya nggak normal lah bang. Itu dia sendirian, mukanya agak pucet, terus tangannya panjang gini, dia melotot ke arah saya. Maksudnya lebih panjang dari badannya itu? Jadi kayak prakteknya mau nggak apa-apa praktekin. Jadi kayak gini nih, kayak gini, dia gini, tangannya panjang, terus dia melotot ke arah saya. Tapi karena mesti gimana ya, nggak pengen ke hal-hal kayak gitu ya, saya langsung buang muka. Tapi Mas Husni kayaknya tahu kalau saya itu lihat, dia ketawa, lihat nggak gitu kan. Nggak mas katanya. Oh berarti dia Mas Husni itu bisa ya kayaknya? Bisa. Oke. Terus dia bilang nggak lihat mas kan. Terus serius lihat nggak gitu kan. Enggak mas, udahlah jangan bahas gituan gitu. Terus balik lagi tuh, itu udah mulai agak mendung tuh habis itu. Terus lagi santai-santai, gerimis bang. Berhubung itu masih agak siang, jam 1:30 kayaknya. Terus gimana nih, mau lanjutin apa gimana gitu kan. Kalau dilanjutin konsekuensinya ya mungkin kita hujan-hujanan di jalur. Kalau kita di sini ya mau nggak mau kita bikin tenda, soalnya nggak bawa flashlight. Terus setelah rundingan udahlah bikin tenda aja dulu, ntar kalau reda kita naik lagi gitu kan. Terus bikin tenda, ngobrol-ngobrol lagi santai. Tiba-tiba si Mas Repan ngomong gini, saya lihat nggak itu gitu kan. Kan tenda bang, dalam tenda tuh berempat. Si Mas Repan, saya lihat nggak sini gitu kan. Pas gue lihat gini bang, itu anak kecil itu bang, jaraknya nggak terlalu dekat waktu itu, cuma dia merangkak nyamperin. Terus karena saya nggak mau ke arah situ, saya ngomong nggak lihat. Waktu di atas nggak lihat mas gitu kan. Tapi Mas Yuni ini ketawa lagi pas saya bilang nggak lihat, kayak nggak ini loh, kayak karena kan dia itu tahu kalau saya itu sebenarnya lihat gitu. Terus udahlah mas, jangan bahas gituan lah, yang lain aja gitu kan. Sorry, sebelum lanjut cerita, yang kecil itu kayak secara wajah dia pakai pakaian kah atau gimana? Dia itu pakai apa, celana pendek, buka apa namanya, nggak pakai baju. Terus dia merangkak gini. Kepalanya botak atau agak cepak gitu. Mukanya pucet. Ada aneh pucat, tapi gigi segala macam, kuping enggak ada yang aneh. Kalau itu
nggak terlalu merhatiin lama bang. Oke. Jadi kayak Ya lanjut bro. terus akhirnya ngobrol-ngobrol biasa lagi, nyampe jam 4 masih hujan bang keadaan. Terus gimana nih, mau camp di sini apa mau lanjut gitu kan. Sedangkan target kan summit waktu itu. Berhubung udah jam 4 akhirnya ya udahlah kita hujan-hujan aja nggak apa-apa, atau bawa jas hujan gitu kan. Terus pas dari situ packing kita naik hujan-hujanan waktu itu, nyampe pos ini apa namanya, pos bayangan ya, Bayangan itu aman, nggak ada apa-apa. Terus nyampe situ itu sekitar maghrib bang, udah gelap waktu itu. Terus kita naik pos 4 masih aman. Habis pos 4 nggak jauh lah dari Simpang Maleber itu si Wahyu tiba-tiba, itu kan ada pohon gede bang situ. Dia ke samping tapi membelakangi pohon. Di situ saya udah mulai aneh, maksudnya kalaupun dia capek harusnya kan nggak usah ke belakang ya, tinggal dia duduk di samping gitu. Pipis atau enggak mungkin? Enggak, dia nyamping langsung senderan ke pohon. Terus saya nanya ke Mas Husni, "Mas, gimana nih?" gitu kan. Terus tanyain, "Yuk kenapa yuk?" "Ya capek mas." "Udah istirahat aja dulu," gitu. Terus karena ya keadaan masih hujan, kita keluarin layarnya tenda bang. Buat double layernya. Double layernya buat neduh. Udah diikat, kita masak. Waktu masak kan kita masak telur sama mie bang. Itu cangkang telurnya si Wahyu tuh buang ke bawah. Dan itu tuh bawahnya jurang. Terus saya ngomong, "Yuk jangan buang sembarangan," gitu kan. Terus kata Mas Husni, "Emang apaan Sal? Ini mas cangkang telur," gitu. Kata dia, "Udah nggak apa-apa, ke Gampang Terurai ini," gitu kan. Oh ya udah. Pas lagi masak, lanjutin masak, itu di belakang saya bang, tas isinya itu baju ganti. Tapi nggak saya senderin gini, cuma ditaruh doang. Pas lagi masak, itu tas jatuh bang, cak gitu kan. Saya kira kan hewan ya, masih loncat. Pas lihat gini, lama langsung nggak kan mikir apaan itu, bunyi apaan. Pas mikir, oh iya tuh baju ganti gitu kan. Akhirnya, "Duh gimana ini mas? Yaudah yuk turun aja dulu, coba kita cari," gitu kan mas, si Mas Ipan gitu. Coba kita turun gitu. Pas itu kan bawa senter cuma satu bang. Terus saya sama Mas Ipan turun. Itu aja turunnya agak setengah jongkok, soalnya keadaan licin, terus jurang gini. Pas berapa langkah ke bawah, napas saya sesek bang. Terus kayak ketekan gini, panas dadanya. Saya ngerasa, duh gak beres ini. Saya ngomong ke Mas Ipan, "Mas naik aja mas, naik." Terus kata dia, "Emang kenapa? Udah naik aja dulu, naik." Udah naik. Kebetulan pas nyampe atas, di situ ada pendaki lain lewat. Bawa senter 2 dia. Terus saya pinjam senter dia 1. "Mas pinjam senternya mas 1. Itu tas rombongan kita jatuh, buat nyari nyoba gitu kan." "Oh iya mas silakan," gitu. Terus pas udah dapet senter, saya kasih ke Mas Husni. Mas Husni aja lah. Terus itu kenapa emang gitu kan? "Udah nggak apa-apa mas, udah Mas Husni aja," gitu. Terus Mas Husni turun tuh sama Repan. Pas berapa langkah lagi, Mas Repan megang pohon. Pohonnya roboh bang. Itu padahal ini gede lagi lah. Oh ini gede lah ya lumayan. Itu juga nggak rapuh keadaannya. Pas pohonnya roboh, dia langsung naik lagi tuh. Terus udahlah kata Mas Husni, makan aja dulu, makan gitu kan. Senter balikin aja dulu. Senter balikin, makan. Pas lagi makan, belum nyampe makan malah bang, itu baru dituangin minyak. Si double layernya bang, ambruk. Angin gede bang? Nggak ada angin. Itu juga keadaan udah diikat kencang di pohon padahal. Pas ambruk gitu, Mas Husni langsung, "Aduh gak beres ini, udah packing aja, packing." Nggak jadi makan akhirnya? Nggak jadi makan, dibuang semua, packing langsung. Pas sudah packing, gimana nih mau lanjut surken apa turun lagi gitu.
setelah rundingan karena lebih deket turun timbang naik, terus juga pakaian kan jatuh tuh yang buat ganti. Ini keadaan masih hujan bang, basah semua. Akhirnya kita putusin buat turun ke Simpang Maliber. Oke. Ini berarti udah lewatin Simpang Maliber ya? Udah. Pas turun nggak jauh dari kejadian itu, tas jatuh, saya dengar suara cewek bang manggil nama saya, bisa 3 kali bang. Itu agak keras di telinga itu. Telinga kiri kanan? Kiri. Tuh aduh, udah ngerasa gak enak tuh, maksudnya teror nih kayaknya. Oh gitu. Tapi ya udahlah, mungkin halusinasi gitu kan, masih coba buat logis gitu. Pas turun nyampe Simpang Maliber itu keadaan masih di atas, kan bawah kan warung bang. Itu masih di atas, itu semuanya kan lurus bang, itu kan bisa lurus kan dari situ. Itu saya lihat ke bawah bang, saya lihat banyak banget bang. Banyak apaan? Makhluk-makhluk kayak gituan, pocong, kunti, kayak orang. Terus lu lihat mereka rame di situ? iya di bawah, tapi keadaan saya kan di atas. Pas lihat ke bawah, jadi di depan warung itu? Di depan warung kayak beraktivitas biasa, cuma dia bukan orang yang saya lihat. Bengong, ini beneran enggak ya? Pas ya coba lagi-lagi saya pikir logis, maksudnya mungkin capek atau gimana kan. Ya udahlah, terus dia udah di depan tuh, udah depan. Saya nyusul, dapet tuh lokasi buat camp. Itu juga tinggal satu-satunya, satu kotak itu buat tempat. Tenda lain banyak di situ? Tenda lain lumayan bang, lumayan rame. Tempat udah banyak yang keisi. Pas di situ bikin tenda itu lumayan lama bang. Pas sudah nancep nih, semuanya nancep, rem lepas. Udah nancep lagi mau diisi, pasak lepas. Padahal tanah keadaannya nggak begitu gembur bang. Harusnya itu bisa gitu, normalnya. Terus pas lagi proses susah bikin tenda, kan senter cuma 1 bang. Tiba-tiba si Wahyu nggak ada. Terus saya senter, mas Wahyu mana mas? Aduh kemana lagi dia? Saya senter agak jauh bang, dia kencing, jadi saya teriakin bang, yuk gitu kan. Jarak berapa meter, 7 meter kayaknya ada bang. Itu agak mojok dan itu gelap bang. Dia kencing berani gitu, anehnya. Biasanya penakut ya? Iya biasanya penakut, pendiam juga dia. Yuk ngapain yuk, kencing mas, dia kan. Yaudah buruan gitu kan. Dia diem, tapi saya tetap senterin gini. Terus dia udah datang ke tenda lagi, udah tuh pasang lagi. Gak bisa bang, sampai nggak berasa itu dari jam 7 lah, lebih jam 7 masang tenda, nggak berasa nyampe jam 9 di situ. Masih belum berdiri kan? Masih belum berdiri. Terus akhirnya coba kita cari dulu, turun aja cari tempat lain gitu. Barangkali di bawah ada gitu kan. Pas turun, dia kan di depan bang, saya kan di belakang. Pas saya mau turun itu saya dari atas, yang makhluk itu masih bang, yang saya lihat waktu sebelumnya. Yang anak kecil? Enggak, yang banyak itu yang di rame itu? Depan warung. Iya. Terus saya, berarti lu ngelewatin mereka tuh? Ya awalnya saya nggak berani bang, saya lihat ini beneran nggak gitu kan. Kalau teman-teman saya udah pada turun kan, tapi di belakang saya rame orang. Ini beneran nggak ya, masa saya mau lewatin kayak gituan gitu kan. Kalau dibilang halu tapi 2 kali. Terus udahlah saya paksain turun tuh. Ternyata di situ beneran orang bang, banyak orang beraktivitas. Cuma depannya itu kan wajah manusia gitu, ini sisi belakangnya bang, sebelahnya kan itu kayak gitu, pocong, kunti, ada yang mukanya pucet banget. Itu saya nggak mau ngelewatin bang. Nggak, artinya misalkan ini gua nih, ini muka gua, di itu, belakang kepala gua nih pocong. Iya, ada wujud lain gitu, nempel. Jadi yang mau nggak mau, orang itu jalur satu-satunya kan, saya lewatin.
Dia nunduk ini, terus udah di bawah nyari-nyari nggak ada bang, lahan kosong buat bikin tenda. Naik lagi, saya ngelewatin itu lagi, masih ada bang. Tapi itu orang bener bro? Beneran orang beraktivitas, Maksudnya emang pendaki? pendaki. Oh. Cuma dia nggak bawa keril, orang udah ngecamp di situ kali, nggak tahu itu. Cuma dia nggak bawa keril. Cuma ada dua sisi. Oke, nanti gue tanyain belakangan itu. Terus lanjut lagi. Terus akhirnya naik lagi. Kebenaran yang tadinya ada tenda di atas warung persis, yang sampingnya pohon bang. Oh, belakang warung berarti? Di atas warung. Oke. Itu kan ada satu tenda cukup lah. Itu lagi packing. Ya udah nungguin ini aja gitu. Pas dia kelar packing, ternyata di situ becek bang. Tapi karena nggak ada pilihan lain kan, keadaan juga masih hujan, basah semua, pokoknya udah gimana caranya biar masuk tenda lah. Bikin tenda di situ. Tapi pas kita lagi bikin, itu pun agak kesusahan bang, nggak langsung jadi. Terus si Wahyu ini udah mulai bawel, nggak jelas gitu, buruan mas, buruan. Sampai pada kesel lah, maksudnya kan keadaan lagi dingin semua, saya pengusaha bikin tenda. Yang satu ini tapi udah ngerasa Aneh, iya. Sampai maksudnya bilang, udah yuk diam aja dulu, kita bikin tenda juga buat semuanya, buat saya sendiri gitu kan. Terus dia diem tuh. Terus pas tenda udah mau jadi, di belakang ada di bawah yang belakang warung itu kan ada tenda satu bang. Itu ada yang kerasukan bang, cewek. Oke. Dia ketawa gitu. Terus Mas Husni bilang bisa bantu gitu kan. Terus saya mikirnya mana mau bantu, ini saya aja lagi ngerasain, maksudnya kayak takut gitu bang. Kalau bantu dia, takutnya ini cuma jebakan gitu, takutnya. Terus, udah mas, ini kita juga lagi kayak gini gitu kan. Udah, ntar juga ada mungkin orang warung bantuin sampai siapa gitu. Terus ya udahlah, kita lanjutin aja. Udah lanjutin, udah jadi tuh bang tenda. Si Wahyu ini bang bengong, arahnya ke pojok bang. Jadi ini kan warung, tanjakan, kita di atas ini bang. Si Wahyu duduk sini, hadapnya ke pojok bang. Ke pojok pas mau naik gitu ya? Bukan, agak nyerong, itu gelap bang harus itu. Ya pokoknya pohon-pohon tinggi lah. Terus saya bilang, yuk udah jadi yuk, ayo masuk gitu kan, tenda biar hangat. Dia bengong gini bang, pandangan kosong. Nah, udah nggak beres ini, kayaknya udah masuk kan. Saya tutup bang, biar nggak ngeliat ke situ. Matanya tutup gini. Pas mau saya tarik, tangan saya ditepis bang. Masih Wahyu? Dan itu tenaganya udah beda bang. Terus pas itu melotot ke arah saya, merah bang matanya. Matanya Wahyu? Anjir, gue merinding. Iya, matanya merah. Terus aduh, masuk lagi. Kemasukan akhirnya bang? Iya, masukan. Dia melotot ke arah saya gitu, pandang-pandangan. Dia matanya merah bang. Ngomong apa nggak? Enggak, cuma bengongin doang, kayak nggak terima gitu pas saya tutup ini. Terus saya manggil yang di dalam itu kan, Mas Husni sama Mas Repan lagi packing di dalam buat beresin. Terus, mas tolong mas, kerasukan dia bilang gitu. Yang keluar Mas Ipan. Sebenarnya itu orangnya agak cuek, pokoknya kayak bodo amat gitu lah bang. Terus langsung yuk masuk yuk. Dia masih bengong bang, natap ke saya. Wahyu ini? Terus yuk masuk yuk, dia masih bengong ini. Langsung ditarik dari belakang sama Mas Ipan. Pas gini langsung ditarik. Beneran bang, pas saya bisa ditarik dia langsung lunas. Terus disuruh masuk, dia langsung mau bang, yang tadinya nggak mau. Tapi disuruh Mas Ipan? Terus sama Ipan, yuk masuk yuk. Ya mas gitu. Tapi dia yang semula ada tenaga gini, langsung lemas gini. Akhirnya masuk. Ya kita baca doa sebisanya bang. Terus diminumin ke si Wahyu ini, yang penting gimana caranya dia aman lah, karena saya sama yang maksudnya sama Mas Ipan kan masih sadar ya, walaupun basah gitu, keadaan masih sadar. Terus sleeping bag kasih ke dia biar anget, karena di bawah becek bang, nggak bisa tidur.
Baju ganti belum diambil. Belum diambil, nggak tahu itu kemana. Terus pas Wahyu udah agak nyenyak, si Mas Uni bilang, Sal, lapar Sal, beli gorengan Sal di bawah. Soalnya mau masak juga, udah ke bawah malas kan Bang. Beli gorengan ke bawah. Pas saya mau naik Bang, itu kan tangga ya Bang, saya ngekam sebelah sini, saya santer gini Bang, saya lihat wujud hitam gede itu melotot ke arah saya Bang. Gambarannya itu kayak ya kayak gorila kali ya, kurang lebih maksudnya, tapi bukan gorila juga, gede hitam melotot ke arah saya gitu. Matanya merah gede atau gimana? Lu ngeliat wajahnya nggak? Oh, kalau itu saya nggak begitu lama natap dia, soalnya itu jalan mau saya lewatin Bang, jarak cuma 3 meter kayaknya dari tenda. Jadi lu akhirnya nabrak dia? Iya, mau nggak mau lewat depan dia. Terus gimana ya, Lu lihat wajahnya nggak maksudnya lihat matanya, hidungnya, mulutnya itu kayak Nggak. apa? Nggak. kayak ini sekilas doang kayak anjir, gede banget. Gede banget Bang. Terus langsung disantet, langsung turun lagi, kayak gimana ini ya, tapi ya karena nggak ada pilihan lain tuh, jalan satu-satunya kan. Ya udah naik, masuk tenda, ya biasalah maksudnya, kayak nggak ada apa-apa lah maksudnya ya. Ya anggap aja nggak ada apa-apa. Nggak baca, nggak ada apa-apa. Pas dalam tenda itu Bang, nyampe pagi nggak bisa tidur Bang, duduk kayak gini karena udah basah semua kan. Terus itu makhluk yang hitam itu Bang muterin tenda Bang, nyampe jam 3 pagi. Kedengeran suaranya jalan atau pas Wujudnya kelihatan? iya, muter. Tenda nggak lu tutup Bang? Pintunya tutup setengah Bang, soalnya kan di dalam nyalain kompor. Oh, oke. Buat penghangat lah. Itu muter Bang sampai jam 3-an. Terus tapi saya nggak ngomong teman-teman kan. Terus pas itu udah pagi, kita masak-masak bagi tugas, ada yang packing sambil masak, Asipan sama saya ambil tas nyari. Soalnya kan malam belum ketemu ya arahnya kemana gitu. Pas kita naik lagi ke lokasi yang semalam, itu anehnya Bang, tasnya tuh kelihatan Bang dari atas, nggak terlalu jauh dari jalur. Terus yang bikin anehnya lagi, ini kan pohon Bang, itu tas sebelah sini Bang, jalur pendakian sini, cuman tas jatuh sebelah sini, nyender di pohon. Keadaan rapi, kayak tas disenderin gini. Iya. Logikanya kalau dia jatuh nggak mungkin berdiri di belakang pohon gitu ya. Terus nggak mungkin rapi kayak gitu. Terus pohon yang semalam roboh itu ngalangin gini Bang, jadi ini pohon, tas pohonnya itu gini Bang, hilang, yang semalam dipegang Mas Ipan roboh itu nutup gini. Terus saya ngomong ke Mas Ipan, Mas ambilin Mas. Saya udah nggak berani Bang itu, walaupun udah pagi ya, kayak trauma gitu. Karena itu kan pendakian pertama Bang, langsung kena kayak gitu, kayak kena mental gitu. Mas Ipan turun, diambil tasnya. Terus udah balik lagi makan-makan. Terus ini gimana nih, baju udah ketemu, kita mau lanjut pamit atau gimana ya? Tapi itu kadang udah jam 9 siang. Terus karena udahlah ngejar waktu ya kan, paginya mau kerja, ya udahlah kita turun aja nggak apa-apa, puncak mah lain kali bisa gitu kan. Iya. Terus turun, yang di bawah nggak ada apa-apa. Pas nyampe base camp saya cerita semuanya yang tadi. Ternyata anak kecil yang di pos 3 itu Bang, yang raka gini, itu Mas Ivan sama Mas Husni ngeliat juga, ternyata dia wujudnya sama. Apa yang diceritain sama Faisal, mereka ngelihat juga dengan wujud yang sama. Ngeliat juga wujud yang sama. Jadi kan kalau mau dibilang halu, kenapa sama gitu kan. Iya. Kadang saya juga suka mikir, beneran enggak gitu kan. Cuma dibenarkan lebih dari satu orang gitu. Karena ada 2 orang lain yang ngelihat gitu. Terus ternyata dari pos 3 itu pas naik yang waktu hujan-hujanan itu Bang, itu Mas Husni udah beda, bawaannya itu udah lebih berat. Tapi gimana sih, Mas Husni sendiri bilang
Pas di base camp cerita. Terus sebenarnya dari pos 3 udah ngerasa beda gitu. Cuma nggak diceritain. Nah terus Husni bilang nggak di pos di Maleber itu dia ngeliat apa sih sampai bengong kayak gitu? Gimana? Mas Husninya kan sempet bengong tuh, sempet kayak ngeliatin ke pojok. Enggak, itu Mas Wahyu. Oh iya Mas Wahyu tuh. Kalau dia nggak sadar bang. Oh dia nggak sadar. Katanya pas malam kenapa ibu bengong gitu katanya. Nggak tahu emang. Maksudnya dia nggak sadar gitu. Emang saya bengong gitu kan. Soalnya dia ditanya nggak sadar bang, semalam ada apa aja dia nggak tahu. Terus pas itu kirain udah kelar bang. Oke. Pulang Pak, sampai Jakarta kan malam tuh. Terus paginya kan pada kerja masing-masing. Mas Ipan nelpon, Sal kayaknya gue ada yang ngikutin kata dia. Terus jangan bercanda mas, orang udah nyampe rumah mau ngikutin gimana gitu kan. Seriusan semalam direp-repin bang. Oh iya. Terus wujudnya gimana saya bilang gitu, yang rep-repin gitu. Takutnya kan capek apa gimana kan. Itu wujudnya bang, sampai yang saya lihat pas ditanjakan bang, yang hitam gede itu. Yang lu habis beli gorengan? Iya. Itu katanya nggak cuma sekali pas malam itu, hampir sampai mau nyampe pagi itu baru mau nyenyak direp-repin lagi. Terus serius mas gitu kan, serius kali ini nyampe muntah-muntah kata dia. Kejadiannya semalam doang atau beberapa malam nih? Itu kan misalnya itu kan malam Senin ya bang direp-repin ya. Senin pagi dia cerita, malam rasanya kebenaran ada kumpul-kumpul bang. Nah di situ ada yang bisa temen pas kumpul Mas Ipan datang telat, baru datang langsung disenyumin sama dia. Pan lu bawa apaan kata dia. Terus Mas Ipan kan bingung ya, nggak bawa apa-apaan gitu, nggak bawa jajan, nggak bawa apa, kok ditanya bawa apaan gitu. Terus kata emang bawa apaan mas gitu. Enggak lu dari gunung kata dia kan, padahal ya udah lumayan tua lah bang, maksudnya nggak terlalu ngikutin media sosial kan, nggak tahu juga habis naik gunung gitu. Emang dari apa habis naik gunung gitu kan. Mas Ipan senyum, kok tahu mas gitu kan. Itu lo ada yang ngikutin kata dia. Kata si mas ini yang bisa itu lo ada ngelihat dia. Iya ngelihat itu lo ada yang ngikutin. Serius mas gitu kan, wujudnya gimana gitu buat mastiin kan. Ternyata bener bang, yang gede itu ngikut ke Mas Ipan nyampe kosan. Jadi Mas Ipan ini keteror di kosan. Mas Ivan tuh yang cuek ya? Yang warnanya cuek itu. Mungkin dia karena narik si Wahyu paksa, masuk gitu. Mungkin ya mungkin. Terus dia juga tahu si Mas ini yang bisa ngomong. Terus malam waktu di gunung magerin area ini yang bikin tenda gitu kan. Ini juga kemungkinan ya kenapa Mas Ipan diikutin. Ternyata dia magerin area itu bang, yang buat camp, buat tidur ya. Salahnya maksudnya dia nggak dibuka lagi magernya itu. Mungkin dia ngikut karena nggak terima apa gimana bang, nggak tahu sih. Terus habis itu langsung sama ini yang bisa dilepas, dibalikin lagi. Gila ya, sampai ngikut begitu. Nah, ada satu pertanyaan yang mungkin lo harus mendetail lagi nih. Rokok. Jadi pada saat lo ngelihat banyak pendaki yang beraktivitas, yang lo lihat badannya semua manusia, mereka aktivitas, menurutnya itu mungkin pendaki ya, yang ada di situ yang udah diriin tenda segala macam. Tapi di belakangnya tuh sosok itu nempel berarti ya. Nempel. Jadi kayak bukan ini sih, maksudnya emang dua wajah gitu. Tapi badan belakangnya tetap biasa. Orang. Ngikut. Berarti ibaratnya kan dua sosok. Dua sosok gini. Dua sosok. Oke, dua sosok kayak gitu tuh pada saat dia misalkan nih yang lu lihat orang nih. Kenceng banget. Misalnya yang lu lihat orang nih. Terus jalan begini. Nah, itu berarti misalkan pocong. Berarti pocong itu mundur gitu. Ikut, Bang. Ikut. Tapi pendaki-pendaki itu ngeliatin lu atau enggak? Enggak. Dia beraktivitas biasa. Makhluk-makhluk itu ngeliatin lu enggak? Berarti bagian belakangnya nih. Ngeliat lu enggak? Ada yang lihat, ada yang kayak aktivitas
pada umumnya gitu kayak orang-orang. Oke, itu kan lo lihat malam. Heeh. Paginya pada saat lo selesai dari tenda kan nggak jauh artinya dari tempat-tempat Dekat yang lo di lihat. bawahnya. Lo lihat banyak pendaki di situ. Banyak. Banyak. Heeh. Berarti emang bener yang lo lihat tuh mungkin pendaki yang tadi malam di situ. Heeh. Hanya saja ada dua sisi. Ada dua sisi gitu. Iya bang. Ini ngomongin Maleber loh. Ngomongin Simpang Maleber, gua sendiri gitu ya, adalah beberapa kali lah lewat Maleber. Gua tuh paling menghindari Maleber itu menjelang maghrib sama sesudah maghrib. Pokoknya antara jam 5 sampai jam 7 kalau bisa gua tuh nggak ada di area Jalur. pertigaan Jalan Buntu Maleber tuh. Iya. Kan ada tuh Simpang Maleber Jalan Buntu sampai ke atas warung. Iya. Gue menghindari jam segitu di situ. Jadi kalau misalkan kira-kira gue jam 4:30 di pos 4 nih, pos 4 gue pilih stay di situ sampai habis maghrib 6:30 baru jalan. Terus jam 7 lah baru jalan lagi gue. Kalau misalkan maghrib posisinya mau maghrib masih di jalan, diusahain lu jangan berhenti di situ, gue bablasin terus ke SK biasa gitu. Karena pernah kejadian dan pernah ngelihat tapi nggak panjang, nggak bentuknya nggak teror gitu kan. Jadi kayak ada terowongan di situ, kayak ada, ini sih ngelihatnya sekilas ya, gue nggak tahu bener nggak tahu enggak, mudah-mudahan sih enggak gitu. Cuman karena hal itu jadi gue menghindari. Kenapa gue bilang menghindari? Karena kejadiannya nggak sekali, gue kan beberapa kali lah lewat. Ya terbilang sering sih ya, mungkin sering karena gue naik gunung kan dari udah tahu beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau maghrib gue lewat itu pas banget selalu ngelihat kayak model terowongan gelap gitu, kayak terowongan cuman terbentuknya dari badan-badan manusia sama kuntilanak gitu pada ngebentuk terowongan tapi gelap gitu sisinya. Hanya ngelihat sepintas dan gue pikir mungkin gue itu halusinasi aja atau mungkin pikiran negatifnya gue aja. Dan nggak banyak cerita di situ, artinya nggak banyak hal yang menakutkan, tapi setiap gue lewat maghrib situ gue ngeliat itu, jadinya gue mutusin kalau maghrib pas kondisi maghrib gue nggak mau lewat. Artinya gue lebih milih habis maghrib baru gue nerusin lewat gitu sih. Tapi kapok nggak lu naik gunung gede lagi? Enggak sih, cuma sekarang lebih ke trek pagi bang, jadi waktunya lebih diatur gitu. Yes. Jadi kalau istirahat di pos 3 biasanya lama, itu cuma sebentar. Pokoknya hujan tetap terabas gitu. Ya, mau nggak mau pokoknya sore di Surken itu. Sore di Surken ya, lebih aman gitu. Iya, lebih aman, cari aman. Berarti ada planning ke gede lagi tadi? Ya insya Allah kapan-kapan bang. Insya Allah kapan-kapan. Ya teman-teman, jadi cerita dari Mas Faisal kayak gitu. Jadi ya 1-2 orang, mungkin lebih dari 3 orang ya kayak cerita ke gue tentang Simpang Maleber kayak gitu. Bahkan pada saat gue masih berdua sama Bang Epe ya. Bang Epe sendiri juga sama halnya kayak gue, cuman dia lebih sadis lah kalau pengalamannya di Simpang Maleber itu. Bang Epe itu gue pernah ada sih beberapa ceritanya di video gue tuh ada. Jadi dia tuh kenapa sampai menghindari Simpang Maleber, memang menurut dia itu udah pokoknya itu statusnya lokasi terkeramat buat dia kalau Gunung Gede. Pokoknya parah lah, menurut dia tuh parah di situ. Kalau gue sih nggak begitu parah, cuman hanya karena melihat itu jadi gue nggak mau lah di situ. Itu teman-teman, kurang lebih. Jadi buat siapapun yang naik Gunung Gede, kalau misalkan mau dengerin saran gue ya usahain nggak lewat Maleber itu di maghrib, waktu maghrib. Usahain lo break aja dulu, habis maghrib baru lanjutin ngelewatin Simpang Malebernya, atau usahain lah pokoknya trek agak ngebut aja di situ biar nggak kejadian aneh-aneh. Biasanya banyak kejadian aneh emang di Simpang Maleber di kondisi maghrib. Gue nggak tahu sejarahnya kenapa atau apa, gue nggak tahu juga. Jadi ya saran gue situ aja. Pasti banyak juga yang ngalamin di Simpang Maleber. Bener rame ya bang jalur itu ya? Rame, ada warung, iyalah, ada warung rame dan rame banget kok itu. Ya maksudnya nggak semua pendaki mengalami hal yang sama, nggak juga. Yang normal-normal juga pasti banyak. Cuman kalau misalkan kita ngerasa rentan, udah mending baiknya kayak gitu. Ikutin saran gue lah yang sedikit-sedikit itu. Oke, terima kasih teman-teman.
sudah nonton obrolan gue sama Mas Faisal. Mudah-mudahan ada hal positif. Jadi pesannya Mas Faisal itu diusahain kalau trekking pagi aja. Cari aman. Kondisi malam break dulu aman, tenaga fisik udah siap, baru trekking pagi sampai surkennya agak sore Pak. Jadi tenang lah gitu. Kalau siang mah Lebih enak aman. gitu, lebih aman. Makasih selalu support channel Sama Adventure. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.